Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kelas, silakan menjelaskan. Sudah siap. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini Pak Amin ingin tanya, tadi berangkat sekolah dari rumah ke sini ya, terus pengalaman kalian di rumah pada saat bangun tidur, terus ngapain aja ya kan? Itu perasaan kalian bagaimana ketika sampai sekolah ini? Senang sekali. Keren. Coba Pak Amin ingin tanya ini, pada saat bangun tidur kamu tadi ngapain aja ini? Coba Vivi ya dong. Kamu tadi apa nih? Coba. Bangun tidur, mandi, duduk, sholat, makan, terus nyiapin pelajaran, terus ke sekolah. Oke, sip. Keren. Sama-sama ya. Sebelum kita mulai ya pembelajaran hari ini, Pak Amin ingin tahu ini presensi kalian ya hari ini. Saya panggil Adelia, oke, Alia, Arjuna, terus Noah, Rizal, Salsabila, Tafisa. Oke, berarti yang tidak mungkin hari ini adalah Sita. Memang terkait dengan teman kita ya, teman kalian yang sakit, dan memang kondisi ini memang kita butuh suplemen agar kita tetap terjaga kondisi kesehatan kita ya. Kemudian dengan seperti halnya makhluk hidup baik tumbuhan dan hewan ya, mereka juga butuh kondisi tubuh. Nah, ngomong-ngomong terkait itu ya, ini hari ini kan kita belajar sesuai dengan yang akan Pak Amin sampaikan nanti ya, itu pelajaran IPA yang khususnya tentang siklus ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kamu pernah tahu enggak buku-buku yang ada di sekitar kalian? Pernah tahu ya? Belalang? Kupu-kupu itu warnanya satu macam apa beda-beda? Pernah melihat kata? Pernah ya. Pernah mencoba mendemak itu apa? Menangkap kata. Pernah. Kalian tahu nggak anak kata itu yang kecil tuh? Wujudnya gimana? Pernah lihat ya berarti ya? Nah, sesuai dengan apa yang akan Pak Amin sampaikan nanti ya, nanti akan sesuai dengan apa yang kalian lihat di kondisi alam ya. Mohon dibentuk kelompoknya ini. Sudah dibentuk ya kelompoknya ya. Oke, sudah sesuai. Nanti ini kelompoknya Raffi David nanti bersama dengan kelompoknya Alia dan siapa namanya? Aisyah. Ya. Angkat dulu tidak apa-apa, tempat sana. Kita kenapa tuh kamu butuh kelompok? Kenapa? Biar kita bisa diskusi bersama. Ya. Kebetulan kami punya oleh-oleh buat kalian ini. Nah, ini oleh-olehnya satu lembar, satu kelompok. Ya. Dengarkan.
Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Yang kedua, kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, marilah kita memasuki pembahasan satu persatu, mulai dari daur hidup hewan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup? Jadi, daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Dan jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contoh hewan dengan daur hidup tanpa metamorfosis itu ada ayam, ada kucing, ada kambing, ada burung, ada ikan, dan hewan-hewan lainnya. Nah, hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang ketiga contohnya itu adalah ayam. Nah, ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dialami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Nah, setelah pertumbuhan bakal anak ayam, di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh menjadi semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Bulu-bulu halus akan berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Nah, selanjutnya akan memasuki tahap ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, itulah daur hidup hewan tanpa metamorfosis yang dalam hal ini contohnya adalah ayam. Berikutnya, jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, itulah perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya yaitu ada kupu-kupu, lalat, dan juga nyamuk. Berikut ini Putri Dede memberikan contoh satu daur hidup metamorfosis sempurna hewan, yaitu pada kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat.
ulat memakan dedaunan. Nah, nantinya ulat ini akan mengeluarkan semacam benang sutra untuk melekat pada daun atau batang. Lalu, ulat melepaskan kulitnya dan akhirnya akan berubah menjadi kepompong. Kepompong memiliki kulit yang keras. Nah, setelah melewati masa kepompong, akan menetas hingga menjadi kupu-kupu. Nah, itulah daur hidup yang merupakan contoh metamorfosis sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada banyak jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada capung, kemudian ada kecoa, dan juga ada belalang. Nah, di sini Putri Ida mengambil contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahukah kalian, daur hidup belalang dimulai dari tahap telur. Telur lalu menetas menjadi belalang muda yang bentuknya mirip belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap. Kalian bisa perhatikan pada gambar, belalang tersebut belum memiliki sayap. Kemudian, belalang muda akan berganti kulit beberapa kali dan akhirnya tumbuh menjadi belalang dewasa. Nah, ini merupakan tahap telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Nah, itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Jadi itu anak-anak terkait dengan proses siklus makhluk hidup. Yang mana tadi ada pembagian apa? Mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Coba Pak ingin tanya nih, betul ya, gitu ya. Makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis siapa? Kayak apa? Oke, Mas Allah, diamin loh. Ya, tidak mengalami metamorfosis. Tadi? Apalagi? Siapa? Ya, bisa. Oke, nah, jadi itu ya. Tadi ada arti tidak terlalu jauh berbeda. Nah, berarti itu metamorfosisnya tidak sempurna. Apa contohnya? Coba. Noah. Apalagi? Oke. Wah, keren sekali. Coba yang mengalami metamorfosis sempurna siapa? Siapa Indra? Oke, ada lagi? Bukan, ayo. Iya, jadi kata. Kalian sudah melihat videonya, kalian sudah bisa memahami perbedaan mana yang tidak mengalami metamorfosis, mana yang metamorfosisnya tidak sempurna, dan mana yang metamorfosisnya sempurna. Nah, silakan. Di situ tadi kami sudah berikan itu lembaran. Silakan didiskusikan proses perkembangan metamorfosisnya dari setiap hewan itu. Kamu amati, kamu pelajari itu, nanti didiskusikan, dan setiap wakil dari setiap kelompok mempresentasikan untuk mendeskripsikan terkait dengan metamorfosis, perkembangan metamorfosis tersebut. Ayo, silakan. Oke, saya yakin kalian sudah bisa mengamati itu dan bisa melihat perkembangan dari masing-masing dan siklusnya. Untuk itu, wakil dari kelompok mempresentasikan, mendeskripsikan, ya, terkait tentang perkembangan itu. Nah,
Saya panggil, saya tunjuk saja. Sepertinya sudah ancang-ancang ini pengen masuk semua ini. Nah, sudah siap. Tak bisa, oke, tak bisa. Kamu mau milih yang mana? Oh, yang kupu-kupu. Oh, kupu-kupu ya. Ya, kupu-kupu. Silakan. Ya. Pertama, kupu-kupu dewasa akan bertelur di bulan bulan. Telur akan mengentas menjadi ulat. Ulat memakan daun. Dan ulat akan mengeluarkan benang sutra untuk melekat di batang dan daun. Kemudian ulat akan melepas kulitnya menjadi kepompong. Setelah melewati masa kepompong, kepompong akan melintas menjadi kupu-kupu dewasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Sip, keren. Siapa lagi kelompok yang mau maju? Oke, rapi. Tadi katanya buka gitu ya tadi. Oke, Wak Keco ya. Wak Keco, kecoa. Oke. Yuk. Jadi apa? Bapak kecoa. Ya. Oke. Sip, keren. Tapi itu semua pasti bisa mendiskusikan ya terkait dengan tadi perkembangan masing-masing kecoa ya. Begitu ini nanti ya setelah kamu sudah mendiskusikan itu, tolong lembaran ini dikerjakan di buku kalian ya terkait dengan perkembangan masing-masing siklus. Yang pertama, tidak mengalami metamorfosis itu apa saja ya. Kemudian yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian yang mengalami metamorfosis sempurna. Berikan contoh masing-masing satu ya, masing-masing satu. Terus berikan deskripsinya, perkembangannya ya, masing-masing satu. Kemudian perkembangannya. Kalau nanti sudah dikerjakan, tolong dibuka ya nanti ya tugasnya itu ya. Apa tugasnya? Tugasnya apa tugasnya? Yaitu mengerjakan apa? Masing-masing metamorfosis tadi ya. Contohnya satu, kemudian di deskripsi. Tadi buku. Ya, barangkali itu anak-anak terkait dengan pembelajaran hari ini ya, terkait dengan daur siklus. Dan berikutnya ya, kita akan mempelajari minggu berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan perkembangan daur siklus ya. Nanti ketika di rumah kamu amati kalau nanti suatu waktu melihat apa itu siklusnya hewan-hewan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti apa tadi? Buku, apalagi ayam, kalau punya ayam, kemudian apa? Ya, dan masih banyak lagi ya. Barangkali itu dari Pak Amin. Apabila pembelajaran hari ini Pak Amin banyak kekurangan, Pak Amin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran ini, tolong terlebih dahulu Ketua Kelas menyiapkan untuk doa. Sudah siap. Doa mulai. Oke, terima kasih Ketua Kelas. Baiklah itu anak-anak dari saya, artinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.